Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala karena Allah Ta'ala telah memberikan begitu banyaknya nikmatnya sehingga kita sebagai manusia yang begitu kemampuan kita terbatas terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, niscaya keterbatasan manusia tidak bakal sanggup menghitung daripada nikmat tersebut. Oleh sebab itu, wajib bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, baik dengan lisan, perbuatan, maupun dalam hati kita masing-masing. Kaum muslimin, muslimat, kembali lagi kita akan melanjutkan pada pembahasan Kitabul Jami', bab yang terakhir yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Dan bab ini adalah terkait pembahasan tentang adab, tentang etika, tentang moral perilaku manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Di pekan-pekan yang lalu telah kita bahas hadis yang ketujuh. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas hadis yang ke-8. Dalam kitab ini adalah hadis nomor 1487. Wa an Aliin radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusamma ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Hadis yang mulia ini, hadis yang ke-8, menjelaskan kepada kita adab, etika di dalam mengucapkan salam ketika kita sedang berkelompok. Baik berkelompok ketika sedang berjalan maupun berkelompok ketika kita sedang berkumpul, berduduk-duduk, baik di masjid, di rumah, atau di suatu tempat. Nabi kita yang mulia menjelaskan, sehingga dalam kelompok ini ya, kita akan mendapatkan pahala ketika ada ya kelompok lain yang mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Ya, sudah mencukupi jika satu kelompok yang sedang melintas, berjalan, melewati satu kelompok yang lain, kemudian hanya dari kelompok yang berjalan itu salah seorang mengucapkan salam, maka sudah cukup. Ya, jadi ada kelompok, ya, kita sedang berjalan bersama, lalu kita melihat kelompok lain yang itu adalah saudara-saudara kita, maka cukup satu orang yang mengucapkan salam, maka ini adalah sudah terpenuhi. Ya. Begitupun wa yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Ya. Sudah tercukupi dari jamaah yang mendapatkan salam, ya. Ada satu atau dua atau satu kelompok mengucapkan salam, lalu kita sedang berkumpul, berduduk, ya. Maka salah seorang dari yang duduk itu mengucapkan salam. Ketika dilontarkan salam kepada kelompok yang sedang duduk, ya, Assalamualaikum
walaupun yang melontarkannya adalah lebih dari satu, ya, misalkan 3, 4 dan seterusnya, mereka kompak mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita duduk-duduk, maka cukup satu orang mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang lain dari kelompok yang tadi diberikan salam sudah terpenuhi daripada jawaban orang yang mengucapkan salam walaupun hanya satu orang. Ya. Sehingga hadis yang mulia ini, ya, kita akan mendapatkan minimal 5 pelajaran yang sangat berharga. Ya. Pelajaran yang pertama yang akan kita dapat, bahwa seorang cukup menjadi wakil, ya, dari sebuah jamaah dalam mengucapkan salam, ya, dalam mengucapkan salam atau menjawab salam, ya. Jadi kelompok dengan kelompok berjumpa, lalu cukup kelompok A mengucapkan salam kepada kelompok B satu orang, ya. Kemudian kelompok B pun menjawabnya hanya satu orang, ya. Ini pelajaran yang pertama. Jadi cukup dengan melalui satu orang dari kelompok yang sekian banyak, ya, berapapun banyaknya mereka, misalkan 1000, 2000, 3000 dan sebagainya, ya, maka cukup satu orang mengucapkan salam, ya. Kelompok yang diberikan salam pun demikian, ya, dari dia lebih banyak atau lebih sedikit, maka cukup menjawabnya adalah satu orang. Yang kedua, penjelasan tentang batasan minimal, ya. Jadi batasan minimalnya adalah cukup satu, ya. Kalau ada 2 orang yang jawab bagaimana? Silakan, ya. Ada 3 orang silakan. Tapi minimalnya satu kelompok itu ketika mengucapkan salam, maka kelompok yang diucapkan salam minimal satu orang menjawab. Jangan satu kelompok ketika diucapkan salam dia diam saja sama sekali, ya, tidak ada yang mau jawab, maka itu adalah semuanya berdosa, ya. Tapi minimal adalah satu orang menjawab salam dari yang melontarkan tadi, ya. Yang ketiga, mengucapkan salam bagi sebuah kelompok atau jamaah hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Jadi fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawabnya, sudah ada yang mengucapkan salam dari kelompok yang berjalan, yang lainnya adalah gugur, ya. Tapi kalau belum ada, maka kalau yang melintasi adalah tidak masalah. Tetapi ketika dia melontarkan salam, maka kelompok tersebut wajib menjawab salam. Nah, wajibnya ini adalah menjadi fardu kifayah. Ya, tidak semua kelompok ini ketika diucapkan oleh kelompok yang sedang melewat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya harus menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Cukup satu orang, maka yang lainnya menjadi gugur, ya. Tetapi ketika tidak ada satu orang pun yang menjawab, maka semuanya adalah berdosa, ya. Sehingga dalam kelompok tadi, ya, hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, menjawab salam bagi sebuah kelompok hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi kalau kelompok ini adalah fardu kifayah, berbeda dengan satu persatu. Kita satu orang melontarkan salam, maka orang yang dilontarkan salam wajib, ya, fardu ain, ya, menjawab. Tapi ketika kelompok yang melontarkannya adalah tadi, ya, sunnah, sedangkan menjawabnya, ya, menjawabnya dalam kelompok ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan yang terakhir, ya, yang kelima, yaitu adalah lebih utama semuanya adalah menjawab salam, ya, karena dengan dia menjawab salam, maka setiap individu tersebut adalah akan mendapatkan porsi pahala masing-masing, ya. Berbeda dengan ketika seorang saja yang menjawab, maka yang menjawab itulah yang akan mendapatkan pahala dari apa yang diucapkan oleh saudaranya dengan mengucapkan Assalamualaikum, lalu dia menjawab Waalaikumsalam, maka dialah yang mendapatkan pahala. Tapi ketika semuanya menjawab, maka semuanya adalah akan mendapatkan pahala. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya hadis yang ke-8 dalam Kitabul Jami ini, ya, semakin memantapkan kita, semakin memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.